Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channelku. Video ini merupakan part kedua kelanjutan dari serangkaian perjalananku dari Medan menuju ke Jakarta naik bus yang menyandang predikat ter atau paling di Indonesia. Bus dengan tarif termahal se-Indonesia. Lalu yang kedua, bus sleeper dengan rute terjauh se-Indonesia. Dan yang ketiga, bus double decker yang punya rute paling jauh se-Indonesia juga. Untuk rute Jakarta Medan dengan jarak tempuh kurang lebih sekitar 1.900 sampai 2.000 km. Dan aku memilih di kursi kelas sleepernya dengan harga 1.800.000. Sebelum kita masuk ke video part 2, buat teman-teman yang belum nonton part 1, aku sarankan untuk nonton terlebih dahulu agar informasi yang didapat bisa lengkap. Linknya aku cantumin di kolom deskripsi ya. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. Untuk part kedua ini dimulai ketika bus Simpati Star Double Decker ini meninggalkan Terminal Amplas di Medan Kota menuju ke arah Pekanbaru. Oh gini kita nggak masuk tol teman-teman, jadi kita lewat jalur lama karena kan seperti yang kita tahu bus ini kan juga lagi cari penumpang. Untuk snacknya ini teman-teman, ini tadi dari kantor dikasih aqua 1.500 ml 1,5 liter. Wah iya karena perjalanan panjang ya. Terus ada kotak snack Simpati Star ini. Terus ini juga ada sari gandum 1 pak ini. Dan juga ada wafel ini. Ini isinya apa ya? Ada nano-nano, ada Hexos. Terus ada roti. Ya seperti ini teman-teman snacknya. Standar sih. Kalau di Pulau Jawa kayaknya ini jadi standar ya, tapi kalau di sini kayaknya lumayan banyak nih. Sekarang kita udah sampai di perwakilan Simpati Star di daerah Lubuk Pakam. Perwakilannya lumayan gede ya. Sini teman-teman. Tadi kayaknya juga ada perwakilan PO lain sih, ada Paimaham tujuan ke Bengkulu, terus ada Raja Wali di sini juga. Kayaknya ini kita masuk tol deh. Oh iya bener, di Lubuk Pakam. Kalau kalian perhatiin, bus ini tuh ketika keluar dari Terminal Amplas dia nggak langsung masuk tol. Berbeda dengan bus-bus ke arah Pekanbaru atau tujuannya yang ke Pekanbaru karena emang ngejar waktu. Rata-rata masuknya tol lewat gerbang tol Amplas. Cuman karena ini rutenya ke arah Jakarta, jadi ya jalannya santai dan juga ambil penumpang di kantong-kantong penumpang. Seperti salah satunya di Lubuk Pakam ini teman-teman. Bus melaju di tol kurang lebih selama 45 menit, lalu keluar lagi di gerbang tol 50 di Kabupaten Batubara. Seperti yang aku bilang tadi, bus ini tuh nggak full tol, tapi keluar masuk tol untuk ambil penumpang. Kebetulan di sini ada penumpang yang nunggu di exit tol, teman-teman.
Saat ini bus sedang berhenti di rumah makan Pasaman Jaya jam 22:10 di Kabupaten Asahan. Di sini ada 2 double decker. Satunya tujuan Jakarta, satunya tujuan ke Pekanbaru. Nah, aku tadi barusan dapat info dari krunya bahwa untuk yang ke Pekanbaru ini yang ekspres teman-teman. Jadi tolnya dia lebih banyak. Kalau yang ini kan harus cari penumpang dulu karena dia lintasan jarak jauh. Di sebelah ini ada El Divo. Terus ada Pinem. Wah, ini bis legend ini. Kayaknya tujuan ke mana ya? Mahato mungkin ya. Nggak tahu juga sih. Platnya sih plat BK, plat Medan. Wah, ini benar-benar legend cuy. Wow, paketnya luar biasa. Di atasnya kayak apa ya? Selendangnya SR2. Saya tahu. Ini paketnya beneran kambing cuy. Lah kasihan dong. Sempati Star tujuan ke Pekanbaru berangkat. Karena emang bus-bus Pekanbaru itu harus cepet satset sos gitu teman-teman. Oke, ini aku mau cari musola, aku mau sholat dulu. Tadi aku agak syok sih, tapi lagi dibenerin posisi apa namanya, posisi kambingnya. Tapi yo gimana yo? Aduh gimana ya, aku jadi speechless. Kasian sih, tapi yo mau gimana lagi. Tadi aku kesini ke arah toilet mau cari musola. Lah, tapi untuk musolanya malah di dekatnya bis kuning tadi yang bawa kambing. Aku tak melipir sini lah, nggak tega, nggak mau lihat aku. Nah ini kebetulan pas Sempati Starnya berangkat nih, tujuan ke Pekanbaru. Keren banget ya Sempati Star. Aku seneng banget warnanya Sempati Star tuh kayak warna orange gitu loh, jeruk. Ini kalau misalkan yang ke arah Jakarta bisa kayak gini, aku lebih seneng lagi sih karena otentiknya Sempati Star. Tapi ini juga keren sih, unit pameran limited edition tahun 2019. Oke, kita langsung aja menuju ke musola. Ini bisa nggak berangkat-berangkat, kayaknya lagi kontrolan deh. Dengan harga tiket 1.800.000 masih kalian banyak yang tanya berapa kali servis makan, berapa kali servis makan. Jawabannya tidak ada servis makan karena bus ini atau bus Sumatera rata-rata nggak ada yang servis makan. Tapi di akhir-akhir ini terutama bis rute arah Jakarta ke Padang yang sama-sama Sumatera ya, itu ada 2 kali servis makan. Kayak ya tahu sendiri kan, bus Padang sekarang lagi naik-naiknya, lagi apa ya, perang fasilitas untuk pokoknya ini ketat lah di sana persaingannya. Jadi dengan harga kalau nggak salah Padang itu sekarang kursi biasa aja 775 ke 800 ya, atau 700-an lah ya. Jadi udah harga servis makannya. Tapi kalau ini harga 1,8, nggak ada servis makan, tapi kan sleeper yang pertama. Yang kedua jaraknya kan jauh, hampir 2 kali lipatnya Jakarta Padang teman-teman. Pun jarang, jadwal perjalanannya pun juga 3 hari. Jadi yo nggak masalah sih menurutku dengan harga segitu. Kita juga umumnya bus rute Sumatera kan emang nggak ada servis makannya. Tapi tadi itu ditawarin sama krunya karena kan yang ngobrol udah enak gitu kan. Biasanya kalau bus arah Sumatera gitu kalau enak sama kru, sama driver atau sama kernet itu biasanya di rumah makan diajak makan. Tapi aku lagi kenyang. Tadi tuh udah makan mie Aceh di poolnya Sempati Star ini udah lumayan kenyang gitu teman-teman. Dan udah ngurangin makan malam karena aku pengen diet. Rumah makan lintas itu makanannya tuh masakan Padang. Wah ini Pinemnya berangkat nih.
Inem berangkat menuju ke Mahato, pedalaman di daerah Riau sana teman-teman. Semoga selamat sampai tujuan. Semoga kambingnya nggak merasa tersiksa. Semoga aja. Tuh benar-benar nggak tega tadi. Di sini ada yang jualan bakpao. Kalau nggak pengen makan berat. Terus di sini juga ada minimarketnya. Kalau misalkan kalian mau beli cemilan-cemilan gitu bisa. Beli rokok pun juga bisa. Kayak di sini yang makan di sini cuman penumpang dikit ya. Karena jam segini kayaknya udah nggak begitu pengen makan. Oke, ini kita udah dipersilahkan untuk balik lagi ke bus. Tadi aku tanya sama krunya juga, yang ada yang turun di Pekanbaru, ada yang di Jambi, terus ada yang di mana lagi tadi yo? Lampung apa ya lupa tadi, sama di Jakarta. Ternyata ada loh penumpang yang naik Jakarta, tapi di lantai atas sih. Di lantai bawah cuma aku doang kayaknya yang di sleeper. Alhamdulillah ya Allah, kita kembali lagi ke tempat tidur. Saat ini kita sudah meninggalkan rumah makan Pasaman Jaya yang berada di Kabupaten Asahan. Kayaknya sekarang itu udah berada di belakangnya bus-bus Pekanbaru deh. Tadi ketika aku pas di sini banyak yang lewat kayak Halmahera, Makmur, terus tadi apa yo, Aero di belakang, terus yang tadi barusan berangkat Simpati Star yang double decker. Karena untuk bus Pekanbaru ini harus cepat teman-teman, satset gitu. Karena yo di sini sekarang selain Padang Jakarta, Pekanbaru Medan ini lagi bener-bener bersaing untuk rute itu. Bisa dibilang rute panas lah ya. Itu Bintang Utara Volvo kayaknya. Ya. Dulu aku pernah kalau nggak salah naik Bintang Utara yang nggak yang ekonomi yang tronton. Ya, itu kencang banget. Dumai juga. Kalau mobil Dumai dia memang apa, di target bang. Oh di target? Karena dia kan orang di bawah itu kan orang tiket semua mau nyebrang. Oh, kelas Malaysia. Iya. Yang ke pelabuhan itu ya? Ya, kalau enggak hangus tiket orang. Oh gitu. Makanya kalau macet orang tuh terobos. Kasian ya, terobos aja. Jambi lah. Terus udah turun dah ya. Oh iya teman-teman, aku belum kenalin krunya ya. Jadi untuk bus Simpati Star double decker rute Medan Jakarta ini krunya total ada 4, 2 driver dan 2 kernet. Mereka itu kerjanya gantian, shift kayak tag team gitu loh. Jadi untuk drivernya itu ada 2, namanya Bang Wan sama Bang Yon. Nah yang bawah ini sekarang Bang Yon. Lalu untuk kernetnya namanya ada Bang Madi sama Bang Sukri. Nah, untuk krunya semua ini berasal dari Aceh. bisa. Terus Kalau Pekanbaru juga ditarget juga, Pak? target. Target juga. Berarti nyampe sana harus minimal jam 6 gitu mungkin ya. Yang no stop. Oh, ada yang nosok juga. Ada no stop kayak sleeper punya kita tuh. Yang harga 700.000. Iya. Jam 6 nggak sampai deh. Jam 6. Berangkat dari Medan jam 6 juga. Jam 7. Oh, jam 7. Enggak sampai 12 jam berarti ya. Hmm. Tapi dia lewat tol kan dia. Lewat tol. Terus
Awas. Saking lamanya aku nggak ngebis di lintasan ini, aku sampai lupa kalau ternyata di sini tuh masih ada rel kereta api untuk rute dari Medan sampai ke Rantau Prapat. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum tahu, untuk rel kereta api di Sumatera ini belum nyambung. Jadi ada di Binjai, Medan sampai ke Rantau Prapat, lalu putus lagi, ada lagi di Padang, putus lagi, lalu ada lagi di Palembang sampai ke Lampung. Wah, tapi kalau misalkan relnya tuh nyambung, asik juga ya. Sekitar jam setengah 12, aku ngantuk banget, dan bus saat ini posisinya masih di Kabupaten Asar. Teman-teman, jalannya santai ya, nggak kencang sekencang bus Pekanbaru sih, karena emang bus Pekanbaru kan ngejar waktu, ngejar jam juga. Kalau ini santai. Aku mau tidur dulu, mungkin bangun-bangun udah mau Pekanbaru, tapi enggak deh. Mungkin ya katanya ada servis, bukan servis makan nih, katanya juga ada berhenti di rumah makan lagi di sebelum Pekanbaru, daerah Kandis apa gimana gitu. Ya setelah kamu tidur dulu sampai jumpa besok pagi. Ini jam 5.42, tadi pas enak-enak tidur dibangunin sama krunya untuk sholat subuh, teman-teman. Jadi busnya ini wajib subuhan. Sekarang kita ada di daerah udah ganti provinsi dari Sumatera Utara ke Riau. Ini ada di daerah Balam, teman-teman. Masjid Al Istiqomah Bangko Lestari, AM 18 Balam. Oh iya, bolong, iya. Daripada jatuh ya. Di sini tuh jam segini, kalau di Pulau Jawa udah terang ya, gak terang deh. Tapi di sini masih gelap. Karena kan di sini WIB tapi paling barat gitu loh. Jadi kebagian mataharinya tuh agak belakangan, teman-teman. Oh, wudhunya di sini. Teman-teman udah selesai sholat, dan jaraknya dari sini ke Pekanbaru itu kurang lebih sekitar 216 km. Kita nanti akan masuk tol di daerah Duri. Mungkin masuk Pekanbaru yo jam 10 lah kalau santai. Tapi sebelumnya kita harus makan dulu. Aku lupa di mana, di Kandis kalau nggak salah. Siap. Lakunya bang. Apa? Lakunya bang. Anu, Andriawan. Subscribe ya bang. Siap. Tambah-tambah satu lumayan. Saudara juga kan. Iya, nama saudara juga. Jadi tadi itu kita persiapan mau berangkat kan. Ada ibu-ibu yang nenek-nenek mau naik, terus suaminya baru turun, katanya nggak dibangunin sama nenek tadi atau istrinya. Jadi kita nunggu dulu untuk sholat subuh, teman-teman. Krunya sabar banget, tapi juga nggak masalah sih, wong bus Jakarta itu nggak ngejar waktu, santai gitu. Nah ini udah agak terang sih, tapi udah agak matahari udah mulai sedikit nampak, tapi karena ini mendung gelap, jadi yo masih gelap kayak gini, teman-teman.
Tadi tak pikir ketika pas sholat subuh busnya bablas ya. Mungkin karena ini krunya kru Aceh. Seperti yang kita tahu, bus-bus di Aceh itu kalau waktu sholat ya harus berhenti. Gak tahu itu maghrib ataupun subuh. Jadi mungkin krunya juga kebawa habit di lintasan Aceh sana ya. Pintu udah nutup dan sekarang kita persiapan berangkat dari KM 19 di Balam. Lepas dari masjid ini udah lumayan terang dan di wilayah Balam ini seperti yang kita tahu di daerah Rokan Hulu di Riau itu kandungan migasnya tuh banyak banget. Makanya di sini banyak banget ditemui kayak semacam ladang minyak ataupun pengeboran gas alam yang dilakukan oleh beberapa perusahaan. Dan di sini tuh termasuk objek vital nasional juga teman-teman ya. Bisa kita lihat di samping kiri kanan jalan itu ada pipa-pipa gede, itu kayaknya gas alam deh untuk mendistribusikan ke tempat lain. Nah, koreksi teman-teman ya kalau salah karena aku kurang paham juga daerah sini. Ini kita keluar di gerbang tol Kandis. Kayaknya ada penumpang deh, tapi nggak tahu juga. Di pinggir jalan. Tadi selepas dari sholat subuh, aku sempat bangun lihat di daerah mana ya, Balam atau yang banyak gas alam sama minyak terbakar. Terus aku tidur, bangun-bangun udah berada di tol dan sekarang kita udah exit di Kandis sebelum masuk Pekanbaru. Infonya ini kita mau makan dulu, sarapan lah. Dan ini masih belum nyampe ke Pekanbaru teman-teman, masih sebelum Pekanbaru. Dari sini ke Pekanbaru kalau misalnya habis makan yo berapa ya? 1 jaman lah ya mungkin. Jam 10.07 ini kita udah sampai di rumah makan di daerah Kandis. Wah, hujan deras nih teman-teman. Wah, 1, 2, 3. Alhamdulillah. Ini adalah rumah makan Tuah Sakato di daerah Kandis, Riau. Ini juga sebagai perwakilan atau loket dari beberapa bus. Ada Sempatisar, Kota Pelangi, Bintang Utara yang lama, PM Toh, NPM, Almasar, Intra, Kurnia, Anugrah, Yanti. Ada bus pariwisata dan juga Karona. Wah, dia benar-benar hujan deras ya teman-teman. Nah, ini sekitar pagi kan, ini masih jam 10, bisa dibilang masih sarapan dan aku mau cuci muka dulu aja di sini. Terus sikat gigi, lalu kita makan. Di sebelah sini tuh ada Bintang Utara 1521. Kayaknya udah lama banget ya gak diurusin deh ini. Di sebelahnya rumah makan. Enaknya makan dulu tuh ke toilet dulu ya, kayaknya ke toilet dulu deh. Nah, kita ke toilet, cuci muka biar bersih terus bisa makan. Ini adalah rumah makan Padang juga teman-teman. Jadi di lintas Sumatera ini kebanyakan rumah makannya masakan Padang. Jadi kita duduk langsung disediain semua makanan. Kita ke toilet dulu aja. Toiletnya ada di bawah sini, wanita dan pria dipisah. Biasanya kalau jam-jam segini tuh panas kalau siang hari. Apalagi daerah Pekanbaru, Riau, yang banyak gas alam dan minyak buminya ini panas banget kan. Cuman
Alhamdulillah ini hujan, berkah banget. Jadi yo nggak terlalu panas. Udah selesai cuci muka, sikat gigi, rasanya udah fresh kembali, udah kayak mandi. Padahal terakhir mandi kapan ya? Kemarin sore. Mungkin mandinya kayaknya aku kalau nggak nanti pemberhentian selanjutnya ya besok sekalian aja ya. Sekarang aku mau ngisi perut, lapar banget. Alhamdulillah. Ini diambilin nasinya dulu teman-teman. Dikasih air putih anget, tapi aku request teh anget manis. Pagi-pagi teh hangat enak nih teman-teman. Kayaknya apa yang enak ya? Enak semua sih. Ayam, telur, ikan. Ini kayaknya ayam. Tapi kayaknya kayak kurang fresh gitu. Tapi nggak masalah lah. Aku tak makan telur aja. Oke bang. Terima kasih. Kita menikmati sarapan pagi berupa nasi dan telur yang tak pilih ini. Sederhana tapi kalau dimakan pas lapar banget itu enak teman-teman. Dan juga ada teh hangat di pagi hari sambil hujan gini, wah syahdu banget ya. Tadi tuh ketika pas turun, aku diajak sama krunya buat makan di ruang kru. Jadi sebenarnya tuh buat kru itu juga dapat jatah makan gratis tuh. Misalkan ada keluarga atau kerabat yang ikut di bus, itu biasanya rumah makan akan ngasih free mungkin ya. Seperti itu di lintasan Sumatera budayanya seperti itu. Dan krunya baik banget. Dari kemarin pas di mana ya? Asahan kalau nggak salah ya. Itu diajak makan, kan nggak enak. Udah pak, nanti aja. Terus pagi tadi, pagi ini ditawarin lagi. Setiap turun ditawarin. Aku bilang, udah pak, next rumah makanan jauh loh mas. Nggak apa-apa, aman. Aku tak makan dulu, nanti ketika mungkin di next rumah makan kita akan ikut sama krunya ya. Oke, kita makan dulu. Nah ini nasi padang, nasinya pas banget. Kayak apa ya? Kayak nasi goreng gitu loh. Oke. Terus nasi sama telur. Kita lihat habisnya berapa ya. Udah bang? Oke, telur. Iya telur. Ini dua itu. Satu. Ini enggak? Enggak. Sama teh hangat manis. Itu aja. Nah. Untuk nasi telur itu 25.000, terus tehnya 8.000, totalnya 33.000. Saya di Blitar, Jawa Timur. Blitar. Iya. Abang turun Jakarta? Enggak, saya di Jambi. Oh Jambi. Oke. Jambi berarti masih nanti malam ya? Ya, nanti malam maksudnya. Oke bang, siap bang. Sekarang jam 10.39, udah persiapan mau naik lagi dan diinfo sama krunya bahwa kita nanti akan servis makan, bukan makan ya, mampir di rumah makan itu sore teman-teman. Jadi tadi disuruh yang kenyang ya kalau makan ya itu. Oke, perhatian banget krunya. Dan ketika udah terang bisa kita lihat busnya, warnanya ini khas warna Gias 2019. Dan yang bikin ganteng apa coba? Dopnya ini loh. Kalau aku lihat apapun bodinya kalau dipasangin dop Adiputra tuh cakep ya, putih gitu. Kereta. Ya nanti dari Jakarta paling naik bus lagi atau naik kereta ke Blitar. Apa turun mana? Palembang. Kemarin dari Surabaya juga. Dari Surabaya. Aslinya Surabaya? Enggak, Medan. Oh Medan. Iya. Surabaya naik kereta dari kami berkenan menaiki kita karena akan melanjutkan perjalanan. Oke. Kita sekarang berangkat. yang di depan bisa.
10.43 kita berangkat dari rumah makan. Kayaknya kita masuk tol lagi deh teman-teman, biar cepat untuk sampai ke Pekanbarunya. (10.50) kita masuk di gerbang tol Kandis Selatan. Di kelas apa ya, big top atau super top, nggak tahu penamaannya apa, tapi yang jelas jadi kursinya 1-2, kursinya lumayan lebar, dan aku tadi udah izin sama krunya buat pindah ke sini sebentar karena di sleeper kalau lama-lama juga pusing juga ya, apalagi 180 derajat. Makanya aku baru sadar selain faktor safety yang ditekankan oleh pemerintah tentang regulasi 180 derajat, karena emang kalau buat lama nggak nyaman, tapi emang awal-awal lu nyaman banget teman-teman, tidur enak gitu, tapi kok datar gitu rasanya kurang di kendaraan dan berjalan tuh rasanya kayak kurang gitu. Makanya emang harus ada derajatnya untuk naik gitu. Tapi karena mungkin ini kan mobil pameran, terus kita tahu mobil pameran itu pasti ngasih spek yang tinggi banget. Mungkin ada maintenance yang terlewatkan di sleepernya, jadi sleepernya itu diganti dengan kasur biasa teman-teman. Kalau di pameran kemarin kayaknya nggak kayak gitu deh soalnya, tapi overall nggak masalah. Yang belakang ini masih kosong, kita pindah sejenak di kursi belakang ini. Nah, untuk dari Medan ke Jakarta harganya ini dengan depan itu selisihnya cuma 300.000. Kalau yang aku tempati itu sleeper 1.800.000, kalau yang ini 1.500.000. Enak mana tergantung sih. Kalau aku tetap pilih sleeper sih, karena kita dapat ruang privacy yang lebih, bisa naruh-naruh barang seenaknya gitu, apalagi perjalanan 3 hari 3 malam ya. Dan mumpung ini lagi terang walaupun hujan gini, tapi cahayanya kan masuknya lumayan banyak daripada tadi sore. Kemarin sore kita akan sedikit review tentang seatnya ini teman-teman ya. Jadi di kelas super top atau big top ini ada 6 kursi itu lebar, dia kursinya dari Aldila, spek pameran tahun 2019, lengkap dengan audio video on demand, lalu ada leg rest-nya dan ada reclining seat, dan itu diatur secara elektrik di sini teman-teman. Sebetulnya ada satu fitur lagi, yaitu fitur kursi pijet, tapi tak tekan ini kayaknya udah nggak berfungsi deh. Terus di sini juga ada meja lipat, biar misalkan kita mau makan, mau minum gitu ada mejanya, jadi lumayan enak. Ini direbahin, tapi untuk apa namanya sih, recliningnya yang elektrik itu masih berfungsi teman-teman. Jadi kita mau ngerebahin gini masih bisa seperti itu. Dan keunggulan dari ini dibandingkan sleeper, pandangannya lebih luasa, kiri kanan lebih luas, nggak sesempit di sleeper kayak gitu. Enak sih teman-teman, sama aja sih. Nanti kita mungkin next akan coba yang ke atas ya, cuma atas malah penuh ya, keisi lebih banyak lah dibandingkan dengan mungkin sekitar 75% di atas udah penuh. Untuk kecepatan bus berjalan kurang lebih sekitar 90-80, mentok cuma 100 km/jam di tol ini. Tadi itu barusan dibalap sama busnya TAM, Tuna Santa Rosa Muda, pakai tronton, nggak tahu Volvo kayaknya ya, Volvo B11R. Emang rute Pekanbaru Dumai itu sekarang lagi panas-panasnya 2 PO. Nggak panas sih, ya kayak persaingannya ketat gitu loh, kayak TAM sama Fajario, sama-sama pakai tronton di rute yang nggak terlalu panjang, relatif pendek, cuma 3 jam aja, tapi full tol, tarifnya cuma 100.000. Tapi kenceng-kenceng teman-teman, mentok-mentok kudus video nih, mantep, hanya di balap bus gitu.